Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang ikan cana stewarti yang mager sampai tidak mau makan teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini ikannya mager, diem, dan benar-benar nggak mau makan teman-teman. Dan kebetulan ini ikannya itu emang baru datang, dan ini baru 1 hari ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya tuh wajar teman-teman, tapi untuk ikan cana stewarti itu agak gampang-gampang susah juga teman-teman, dan emang kalau udah gagal adaptasi itu bener-bener lama teman-teman, parah banget. Nah ini dia teman-teman, ikannya udah mulai mau gerak teman-teman, nggak mager tapi sedikit masih takut sama tangan kita. Oke, dan untuk cara mengatasinya itu seperti apa, jadi simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman biar teman-teman paham. Oke, yang pertama itu penempatan tank. Nah teman-teman nanti itu bisa menempatkan tanknya itu sementara itu di tempat yang sepi, entah itu di kamar atau ya pokoknya jangan terlalu banyak orang yang lewat lalu lalang, cukup teman-teman aja. Nah yang kedua itu jangan dulu dikasih makan selama 1 hari, dan nanti hanya interaksi dengan ikan ketika mau ngasih pakan aja nih teman-teman. Jadi jangan dulu dikasih kaca, apalagi di mainin terus, jangan dulu teman-teman, hanya ajak interaksi pakai pakan teman-teman. Nah jadi nanti setelah nggak dikasih makan 1 hari, teman-teman bisa coba pancing-pancing. Kalau misalkan nggak dipancing itu masih belum mau, teman-teman itu bisa langsung dimasukin. Dan untuk pakannya usahakan pakan hidup ya teman-teman, entah itu cacing, jangkrik atau ulat Hongkong teman-teman. Nah di sini saya menggunakan cacing sih teman-teman. Nah yang seterusnya itu untuk settingan tank atau isinya tank itu, teman-teman jangan dulu menggunakan pasir, bisa polosan. Dan untuk ukuran tanknya itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga teman-teman, karena kalau terlalu besar dia jadi susah untuk beradaptasi teman-teman, karena terlalu besar. Nah dan jangan juga terlalu kecil, kalau misalkan terlalu kecil juga ikan nggak bakal jadi dia itu susah untuk gerak ke sana ke sini teman-teman, dan itu susah juga nantinya buat beradaptasi. Dan juga untuk tanknya itu polosan aja, jangan dulu ada pakai skotlet, tapi nggak apa-apa kalau emang nggak ada teman-teman. Nah untuk cara yang selanjutnya itu ketika semuanya itu sudah terpenuhi, yang dari awal dari mulai penempatan, terus isian tanknya seperti apa. Nah lalu yang selanjutnya ya. Nah yang selanjutnya itu dari air teman-teman, karena pada dasarnya ikan stewarti itu di alamnya itu di air yang jernih teman-teman. Jadi usahakan kondisi air itu jernih terus teman-teman. Jadi kalau nanti ada sisa pakan yang nggak dimakan atau emang belum dimakan sekiranya udah lama itu diangkat aja teman-teman, kayak gitu. Nah terus nanti teman-teman lihat dulu si ikannya itu kondisinya seperti apa. Setelah dikasih pakan gak mau, setelah dipancing-pancing belum mau, teman-teman bisa turunin airnya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak dulu, teman-teman bisa setengah dulu teman-teman, karena itu untuk dia lebih mudah mengambil napas teman-teman. Jadi nanti dia enggak kesusahan dan dia akan gampang beradaptasi, karena kalau terlalu tinggi dia mau ke atas tuh kadang balik lagi ke bawah gitu, enggak jadi nanti dia lebih takut teman-teman. Nah selain air itu tank udah tank penempatan tank udah, settingan di dalamnya udah, airnya udah. Tahap selanjutnya itu tinggal kita
ngajak main pakai tangan teman-teman kayak gitu ya. Jangan pakai tangan dulu, pakai pakan. Nah, dipancing-pancing dulu aja. Setelah dipancing-pancing dia misalkan belum mau, ya jangan dipaksa juga teman-teman. Teman-teman bisa dicelup. Nah, nanti kalau misalkan dimasukin, dicelupin itu dia masih nggak mau makan, tinggalin dulu lah, jangan sambil diliatin. Nah, setelah misalkan kalau ngasih pagi, kiranya siang, teman-teman bisa cek lagi. Kalau misalkan belum dimakan, angkatlah pakannya itu teman-teman. Kayak gitu, jangan dibiarin agar menjaga kebersihannya teman-teman. Nah, untuk hari selanjutnya teman-teman bisa melakukan seperti itu, dipancing terus, karena lama-kelamaan ikan ini akan tergoda dan ngerasa lapar juga karena belum makan. Nah, disitulah teman-teman istilahnya harus benar-benar aktif. Jadi aktif itu entah itu pakai makanan makanan atau pakai alat yang lain, mungkin pakai karet atau apa, dipancing-pancing dulu biar dia mau bergerak ke sana kemari. Nah, setelah bergerak ke sana kemari itu kalau dikasih pakan, insya Allah itu langsung dimakan teman-teman kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, teman-teman jangan dulu menggunakan kaca teman-teman. Itu entah, pokoknya jangan dulu menggunakan kaca sampai ikan-ikannya itu benar-benar settle atau benar-benar nggak mager teman-teman, karena takutnya mentalnya belum ada atau baru kepancing, baru mau keluar, terus dikasih kaca, yang ada dia malah nantinya down lagi teman-teman. Jadi jangan dulu menggunakan kaca, atau ya jangan dulu dipancing untuk pelaring-pelaring teman-teman. Intinya tujuannya itu ikannya itu jangan sampai mager dulu teman-teman. Nah, kalau udah nggak mager barulah, atau nggak takut sama kita, barulah teman-teman bisa kasih tangan kita, kasih kaca, pancing-pancing untuk pelaring, mental untuk pelaring ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dirasa udah mau gerak, mau ini, terus aja pancing teman-teman. Jangan sampai ikan itu diam. Jadi usahakan juga nanti ngasih pakan ya cukup satu. Kalau misalkan ulat Hongkong itu cukup pagi satu, siang satu, atau udah. Jadi untuk porsi makannya itu jangan sampai dia kenyang teman-teman, sampai apalagi buncit kayak gitu. Jadi ya sedikit-sedikit aja kayak gitu buat mempertahankan apa ya, karena kan kalau banyak ya teman-teman tahu sendirilah pasti mager gitu kan. Jadi buat mengatasi, ya bukan mengatasi sih, ya buat menjaga dia enggak mager teman-teman. Karena kan kalau untuk pertama itu, kalau pemulihan untuk gak mager itu ini ya teman-teman. Nah, saya itu menggoda-goda pakai cacing seperti ini teman-teman, karena pakai ulat Hongkong waktu itu dia belum tertarik teman-teman, gak mau aja, cuman diem gitu. Jadi saya pakai cacing dan ternyata dia mau teman-teman. Nah, usahakan lama ya teman-teman buat mancingnya itu. Jadi biar dia gerak-gerak, tapi bukan cuman ke pinggir teman-teman, tapi ke atas juga kayak gitu. Nah, nanti kalau udah ikannya mau bergerak, nggak mager, udah respon pakan, teman-teman boleh airnya boleh ditinggiin lagi teman-teman, tapi bertahap, jangan langsung tinggi ya teman-teman, karena ikan nanti takutnya dia ngerasa kaget lagi dengan air tinggi teman-teman, karena belum benar-benar terbiasa. Jadi usahakan itu dalam kondisi udah cukup ya teman-teman, tahulah dirasa udah ikan ini udah enak nih, respon tangan dan gak mager, dan udah gak takut sama kita, benar-benar gak takut sama orang, itu barulah teman-teman bisa penuhin airnya, atau ya secukupnya lah teman-teman. Kira-kira tingginya akuarium berapa, airnya segimana, kayak gitu teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman untuk step by stepnya ya teman-teman. Dan teman-teman, oh iya lupa saya ya,
nggak bahas di awal itu, teman-teman bisa, kalau yang emang udah parah bisa dikarantina dulu. Selain ditempatin di tempat yang sepi ya teman-teman, lalu jangan dulu dikasih pakan karena emang nggak bakal dimakan juga sih setahu saya, apalagi kalau yang udah parah itu sampai dia nggak mau makan teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ya settingan tank biar dia nyaman, kondisi air, terus ajak interaksi. Cuman interaksinya hanya ketika ngasih pakan aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada kegiatan atau aktivitas di dekatnya itu, usahakan jangan ada apa ya, jangan ada suara kayak jatuh barang atau kayak duk-duk kayak gitu, jangan tersentak-sentak lah pokoknya, jangan ada kayak gitu dulu ya. Aktivitas biasa aja biar dia juga ngelihat, oh ternyata ya dia itu nggak jadi ancaman gitu buat si ikan, kita itu nggak jadi ancaman buat si ikan. Jadi nanti ikan akan memperhatikan kita, terus ada interaksi makan, oh nanti dia terbiasa dan bisa beradaptasi di lingkungannya dan bisa beradaptasi ada orang kayak gitu teman-teman, ada lalu lalang manusia kayak gitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman, dan mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya teman-teman. Bye bye.